Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak, Mas. Bu. Oke. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai mengerjakan soal ini dulu. Nah, di kegiatan satu ini, udah ada suruhannya di sini katanya bukalah tabel sistem periodik unsur. Jadi kalian udah punya sistem periodik unsur, terus kalian disuruh melihat dari si sistem periodik unsur itu atau tabel periodik. Terus dari tabel periodik yang kalian lihat itu, kalian disuruh menyebutkan letak si unsur-unsur ini di tabel periodik itu ada di mana gitu. Nah, sekarang kita coba kerjain yang CA dulu. Untuk mencari tahu si CA itu letaknya ada di mana, kalian harus tahu dulu golongan dan periode. Maksudnya bedanya golongan dan periode. Ada yang mau menjelaskan dulu nggak? Golongan itu yang gimana, periode itu yang gimana? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Hanifah. Oh, Mbak Hanifah, oke. Kalau golongan itu lajurnya vertikal. Kalau periode itu lajurnya horizontal. Oke, sip Mbak Hanifah. Nah, tadi udah dijelaskan sama Mbak Hanifah bahwa golongan itu atas bawah, terus apa tadi periode kiri kanan. Gitu. Itu akan kita pakai. Itu ya. Nah, untuk soal ini dimintanya kan letak. Berarti ini intinya ditanyainnya golongan sama periodenya. Jadi di sini jawabannya kalian itu bentuknya harus golongan apa, periode berapa gitu jawabannya. Kita kerjain satu dulu. Si CA. Nah, ini aku akan menjelaskan dulu sedikit. Jadi di tabel periodik ini atau di sistem periodik unsur ini, itu kan ada kotak-kotak banyak tuh. Nah, kotak-kotaknya itu isinya unsur-unsur-unsur. Terus yang kayak tadi Mbak Hanifah bilang, satu golongan itu dari atas ke bawah. Berarti kalau kalian lihat tuh, lihat baris yang paling kiri. Yang paling kiri itu kalian punya di sini ada H, ada LI, ada NA, ada K, RB, CS, FR. Nah, satu golongan ini nih, satu kelompok ini, satu geng ini nih dari H sampai FR, dari atas ke bawah itu disebutnya satu golongan, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud Mbak Hanifah tadi lajur vertikal. Lajur dari atas ke bawah dalam satu kelompok itu disebutnya satu golongan. Nah, untuk periode itu kebalikannya. Berarti kalau kalian lihat di sini nih, periode 1 itu isinya hanya H dan HE kalau kalian lihat di sini. Ada H dan HE itu di lantai 1. Berarti kalau di lantai 1 dia itu adalah periode 1. Terus untuk di lantai keduanya, di bawahnya nih, di sini kita punya anggotanya itu adalah LI, BE, B, C, N, O, F, N, E. Satu gini kan satu lantai. Nah ini adalah lantai kedua, berarti disebutnya adalah periode kedua. Gitu. Nah ke bawahnya juga sama cara bacanya gitu. Jadi kalau satu geng dari atas ke bawah itu disebutnya golongan, satu geng dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu disebutnya periode. Nah, kita mau mencari, tadi soal pertamanya itu letak si CA ya, kita mau mencari letaknya si CA. Berarti otomatis kita harus mendapatkan golongan dan periodenya. Golongannya golongan apa dan periodenya periode berapa. Nah, tadi udah aku jelaskan bahwa kalau golongan itu adalah lajur yang dari atas ke bawah. Gitu ya. Sudah dijelaskan. Terus kalau untuk periode itu adalah lajur dari kiri ke kanan. Berarti otomatis kalau kalian lihat di sini ini CA udah aku lingkari. Coba kalian lihat. CA menurut kalian ada di golongan berapa? 2A, Bu. 2A. 2A, pinter. Terus kalau periodenya berarti periode berapa nih kira-kira? 4. 4, oke. 4. Sip. Kita simpulkan 2A dan periodenya 4. Berarti nanti yang ditulis itu kayak gini, 2A dan 4 gitu. Untuk yang CA udah. Sekarang kita kerjakan yang O ya. Ini soal yang keduanya O. Si O ini, coba ada yang berani nggak? Satu orang. Saya, Bu. Siapa saya tuh? Mbak Hanifah lagi. Oke, boleh. Golongan berapa? Periode berapa? Golongannya 6A. Terus periodenya 2. Oke. Sip, pintar. Jadi di sini golongannya katanya Mbak Hanifah, katanya golongannya golongan 6A. Di situ udah ada ya tulisannya di atasnya 6A. Berarti udah jelas dia itu adalah golongan 6A dan periodenya itu kita lihat dari lantai atas itu dia lantai keberapa. Berarti kan lantai kedua ya, berarti periodenya adalah periode 2 gitu cara bacanya. Nah, itu untuk soal yang O. Jadi yang O tadi kita tulis 6A dan 2 gitu cara nulisnya. Tuh ya. Terus untuk soal yang C, yang H, ada yang berani?
Saya, Bu. Saya lagi boleh nggak, Bu? Gantian dulu. Siapa lagi nih? Selain Iya, Mbak Hanifah siapa? Saya. Oh, Mbak Sifa. Saya Boleh Mbak Sifa dulu. golongan 1 periode 1, Bu. 1 itu ada 2 jenis, Mbak, golongannya. 1A, 1B. 1A. Oke. Berarti ditulis di sini adalah 1A sama periodenya 1, katanya Mbak Sifa. Oke, sip. Untuk yang C, unsur C, Saya, golongan Bu. siapa saya tuh? Lisa. Mbak Gina Nurhalisa. Oke. Yang C, coba lihat. Golongan 4A periode 2. Oke, golongan 4A, karena kalau kalian lihat di atasnya itu ada tulisan 4-nya ya, 4A. Terus periodenya adalah periode 2, karena ada di lantai ke-2. Oke, sip. Berarti katanya Mbak Lisa tadi 4A golongannya, terus periodenya adalah 2. Gitu. Oke. Yang C udah. Sekarang yang FE, ada yang berani lagi? Saya, Bu. Saya itu siapa? Nur Pujiati, Bu. Oh, oke. Coba dilihat. Tadi apa 7. soalnya tuh? FE ya? FE. Ya. Golongan 7B, berapa? Yakin 7? golongan 7B. Yakin 7? Kamu megang tabel periodik nggak, Mbak? Iya. Coba lihat 7 emang. 7B. 8. 8, Mbak. 7 tuh yang ini. MN ke bawah itu 7. FE itu adalah 8B dan periodenya itu adalah periode 4. Oke, sip, pintar. Terus selanjutnya, ada lagi yang berani untuk NA? Saya, Bu. Saya butuh siapa? Ronaldo, Bu. Oke, Mas Renaldo. Tadi siapa? NA. NA. Berarti dia golongan... Golongan 1A, periode 3. Oke, sip, pintar. Golongannya golongan 1A karena ada di baris yang pertama situ kan di ujung, terus periodenya itu 3 karena ada di lantai 3. Pintar, sip. Oke, berarti di sini akan aku tulis NA-nya itu golongan 1A, terus periodenya adalah 3. Oke, pintar. Terus selanjutnya, ada yang berani lagi? Saya, Bu. Saya butuh siapa? Teja, Bu. Mas Teja, oke. Untuk P. P, golongan berapa? Periode berapa? 5A. Golongannya 5A. Periode 3. Oke, sip. 5A dan 3. Oke, benar. Untuk yang P, golongannya itu adalah golongan 5A, periodenya adalah periode 3. Oke, sip, pintar. Selain itu, yang ZN, selain yang tadi udah jawab, ada lagi nggak? Saya, Bu, Andre. Oke, Mas. ZN, aku lingkarin dulu ZN-nya. Golongan berapa tuh? B2, Bu. B2. 2B. 2 sama periodik 4. Oke, sip. Berarti dia, kalau untuk ZN itu dia golongannya adalah 2B dan periodenya adalah periode 4. Oke, sip, pintar. Berarti di sini akan aku tulis ZN-nya itu adalah 2B, periodenya adalah 4. Oke, sip, pintar. Selanjutnya, Saya, Bu. saya butuh siapa? Andi. Mas Andi, oke. CL, golongan berapa, Mas? Golongan 7A, periode 3. 7A, periode 3. Oke, sip, pintar. Golongan 7A untuk CL dan periodenya adalah 3. Oke. Berarti di sini CL-nya aku tulis 7A, periodenya 3. Sip. Selain yang udah-udah ini ada lagi yang mau menjawab? Ya, Bu. Yang AG, Mas. Coba lihat. Nah, kelihatan nggak? Golongan berapa tuh? Kelihatan. 1B. Oke, pintar. Terus golongan periodenya? 5. Oke. Sip. Iya benar 5. Oke, golongannya segolongan 1B, terus periodenya adalah periode 5. Oke, sip. Oke, pintar. Berarti di sini akan aku tulis AG-nya itu adalah golongan 1B dan periodenya adalah periode 5. Gitu. Untuk latihan soal yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Masih bingung nggak untuk yang ini? Tidak. Oke. Tidak, Bu. Oke. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak paham, tanyain ya. Ya, Bu. Untuk menentukan golongan dan periode dari suatu unsur itu ada 2 caranya. Pertama, kalian bisa melihat langsung dari tabel periodik kayak yang tadi sudah kalian lakukan. Terus satu lagi caranya itu adalah dengan menggunakan konfigurasi elektron.
kenapa harus kita pelajari dua-duanya? Karena gini, kalau ulangan, ujian, atau nanti kalian masuk universitas kan tes tuh. Nah, itu kan pasti nggak akan boleh menggunakan alat bantu apapun, termasuk kalkulator dan tabel periodik ini. Jadi kalau untuk menentukan letaknya, si unsur ada di golongan berapa dan periode berapa, tapi kita tidak diperbolehkan menggunakan tabel periodik, kan berarti logikanya ya harusnya nggak bisa lah gitu kan. Karena kita kan memang dari tadi belajarnya hanya menggunakan tabel periodik aja, dia ada di golongan berapa sama ada di periode berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dilarang banget menggunakan tabel periodik, terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa menentukan si golongan dan periodenya itu? Nah, sebenarnya untuk menentukan golongan dan periode itu, yaitu kalau nggak bisa menggunakan tabel periodik, bisa kita menggunakan konfigurasi elektron namanya. Terus konfigurasi elektron itu apa? Apa maksudnya konfigurasi elektron? Jadi gini, ini kalau definisi kerennya tuh kayak gini. Nanti aku jelaskan dengan definisi yang lebih manusiawi. Analogikannya kayak gini. Jadi misalnya nih, kalian kan sekelas 34 orang. Nah, 34 orang ini kan kalian kalau lagi ujian pasti diatur kan duduknya. Ya nggak sih? Jadi kalau kalian sekelas 34 orang, itu kan pasti ketika ujian duduknya pasti diatur, disusun. Iya. Gitu. Nah, anggaplah elektron itu, kalian itu adalah elektron, anggapnya gitu. Jadi kalau satu kelas 10 MIPA itu ada 34 elektron yang harus disusun tempat duduknya. Nah, disusunnya itu kan berarti ada aturannya. Kalau aturan sekolah itu berarti diurutinnya berdasarkan nomor urut misalnya. Nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3 gitu. Pokoknya ada aturannya untuk menyusun si tempat duduk kalian ketika ujian. Nah, sama juga dengan si elektron. Jadi si elektron itu harus disusun juga urutannya. Urutannya itu disusun ya berdasarkan prinsipnya si Aufbau ini. Nah, terus prinsip Aufbau itu yang kayak gimana? Isinya kayak gini. Jadi elektron dalam suatu atom mengisi orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ke orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kayak gini ya. Jadi prinsip Aufbau itu gambarnya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat itu bentuknya ada melingkar gitu. Kan tadi katanya elektron itu mulai harus diisi itu dari mulai tempat yang energinya terendah sampai ke tempat yang energinya tertinggi katanya. Nah, yang energinya terendah itu yang 1S itu adalah energi terendah. Jadi logikanya si elektron itu harus kita masukin ke kamar 1S dulu. Dan energi yang tertinggi itu adalah yang kamar yang 7P. Jadi kalau kita pakai diagramnya si Aufbau ini, prinsipnya Aufbau ini, itu kan bentuknya kayak gitu ya. Nah, yang terendah itu, yang tingkatnya paling rendah itu adalah si 1S. Jadi elektron akan kita masukin ke 1S dulu, terus akan kita isi. Jadi habis 1S, nanti ke 2S, 2P, 3S. Jadi kalau kalian baca nih, kalian lihat di sini. Kursor aku kalian lihat ya. Jadi masuknya tuh dari sini. Masuknya dari sini, berarti kamar pertama yang kalian masukin itu si 1S dulu ceritanya. Terus nanti kalau 1S udah dimasukin, terus nanti masuknya yang kedua adalah 2S. Gitu. Terus kalau 2S sudah dimasukin, terus yang 2P. 2P udah dimasukin, terus yang 3S, terus kayak gitu. Gitu ya, berurutan sampai mentok-mentok nanti paling akhir itu 7P. Nah, kalau aku analogikan, jadi kalau aku misalkan deh gitu. Kalau aku misalkan, kalian ingatnya gini deh. Ceritanya, si 1S sampai 7P itu adalah hotel deh. Jadi, ceritanya di sini ada gambar hotel nih. Aku punya hotel misalnya. Nah, aku punya hotel. Terus hotelnya itu punya lantai 1 sampai 7 ceritanya. Terus, hotel aku ini menerapkan prinsipnya si Aufbau itu. Jadi, 1-nya ada di paling atas, 7-nya ada di paling bawah. Terus cara pengisian tamu hotelnya itu menggunakan si liukan-liukan itu, yang 1S dulu, baru 2S, baru 2P, baru 3S gitu terus. Gitu. Jadi si 1S, 2S, 2P, 3S dan lain-lain itu adalah urutan kamar yang harus diisi kalau ada tamu hotel. Gitu. Itu menurut prinsipnya si Aufbau. Kalau kalian lihat di sini, itu kan ada tulisannya orbital dan jumlah elektron ya. Kalau kalian nggak paham orbital itu apa, orbital itu kalau aku analogikan, aku misalkan itu kayak kamar, tipe kamar lah kalau di hotel. Jadi untuk tipe kamar yang S itu, jadi kalau kalian lihat di tabel ini nih ya, kalau kalian lihat di tabel ini, S itu adalah tipe kamar terkecil karena mentok-mentok ada 2 elektron doang yang bisa masuk. Terus untuk kamar yang P, itu kamarnya agak gede dikit
karena mentok-mentok ada 6 orang yang bisa masuk. Gitu. Terus untuk yang D, mentok-mentok ada 10. Yang F mentok-mentok ada 14. Jadi kalau aku analogikan nih di sini, angka yang kita tulis di depan nih, di sini kan ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P gitu ya. Itu aku anggapnya adalah lantai keberapa. Atau kalau versi kimianya itu kulit ke. Terus untuk di situ kan ada tulisannya 1S, 2P gitu ya. 3D, 4F, ada SPDF. Nah itu adalah tipe kamar kayak yang tadi aku bilang. Jadi SPDF itu sebenarnya kalau versi kimianya itu disebutnya orbital. Orbital itu kalau kita bayanginnya itu kayak kamar lah. Jadi dalam satu lantai, dalam satu kulit itu atau satu lantai itu tuh ada kamar gitu. Dan kalau kalian lihat di situ ada jumlah elektron katanya. Nah, jumlah elektron itu kayak yang tadi aku bilang, anggaplah jumlah orang deh gitu. Jadi elektron itu kita anggapnya jumlah orang. Jadi kalau di situ tulisannya di orbital S itu ada jumlah elektron maksimalnya itu adalah 2, berarti ceritanya bayanginnya itu adalah tipe kamar hotel yang terkecil, yang kasurnya hanya ada 1 untuk 2 orang gitu. Udah nggak bisa jadi 3 orang, 4 orang di kamar itu nggak bisa, karena kasurnya hanya untuk 2 orang. Terus misalnya kalau di tipe kamar yang P atau di orbital yang P, dia itu elektronnya ada 6 maksimal. Jadi kalau kurang dari itu boleh nggak Bu? Boleh. Kalau kurang boleh. Tapi kalau kelebihan itu nggak bisa. Gitu. Jadi mentok-mentok untuk yang P itu adalah maksimalnya adalah 6. Tuh, terus untuk yang D itu 10, yang F itu 14. Itu jumlah orang ya ceritanya. Jadi sekarang kalian harus bisa dulu membuat konfigurasi elektronnya, baru bisa nebak dia di golongan dan periode berapa. Jadi untuk konfigurasi kita akan punya contoh soal kayak gini. Misalnya, tentukan konfigurasi elektron dari, nah di sini aku punya 7N. Berarti kalau 7-nya di situ tuh apa? Angka apa? Masih ingat nggak? Nomor atom, Bu. Nomor atom, oke. Nomor atom itu seharga dengan apa dan apa, Mas? Nomor atom, jumlah proton sama jumlah elektron. Oke, sip. Nah, tadi Mas Teja ya? Iya. Oke, Mas Teja tadi udah bilang bahwa angka yang di bawah itu nomor atom, benar. Jadi harusnya kan kalau di notasi unsur itu ada angka yang ditulis di atas dan di bawah itu ya. Tapi di sini yang atasnya nggak aku tulis. Jadi yang di bawahnya itu, angka 7-nya itu adalah nomor atom. Atau nomor atom itu kan sama aja dengan proton dan elektronnya ya. Jadi proton atau elektronnya. Nah karena di sini kita ngomongin elektron kan, kita nggak ngomongin proton sama sekali ya di sini. Jadi dari tadi kita ngomonginnya susunan elektron gitu. Jadi ceritanya, kalau aku analogikan ya, itu kan harusnya nitrogen nomor atomnya 7 harusnya tuh gitu. Tapi kalau aku analogikan, aku misalkan N itu kayak nama geng kalian misalnya. Jadi ada geng namanya geng N, terus ada 7 orang ceritanya gitu. Nah ada 7 orang yang ingin nginep di hotel ceritanya gitu. Nah urutannya gimana nih gitu. Urutan masuk kamar hotelnya. Karena kan harus, kalau kalian nginep di hotel ini ada aturannya. Aturannya itu kayak yang tadi itu. Harus masuk dulu 1S, terus masuk 2S gitu. Jadi caranya tuh kayak gini. Sekarang kalian lihat, itu kan ada 7 orang ya, ingat ya, ada 7 orang yang ingin masuk ke kamar hotel. Tapi kan nggak bisa 7-7-nya langsung, karena ada aturannya. Oke. Nah, ada 7 orang yang harus masuk. Kamar pertama yang harus dimasukin itu kan adalah kamar di lantai 1, tipe kamar yang S. Benar nggak? Yang ini kan yang pertama kalian harus masukin? Ya. 1S dulu ya. Jadi di sini akan aku tulis 1S. Jadi di lantai 1 ada kamar S. Ada berapa orang dari geng itu yang bisa masuk kamar ini? 2 orang. 2. Oke, sip, pintar. Berarti di sini akan aku tulis 2. Bu, terus 5-nya lagi gimana? Nggak bisa masuk kamar itu, harus maju lagi ke kamar selanjutnya. Karena ada 5 kan yang belum masuk, berarti 5 orang ini harus maju ke kamar selanjutnya. Kamar selanjutnya, kamar lantai berapa, tipe kamar apa? 2S. 2S, oke. Berarti lantai 2, tipe kamar yang S. Ada berapa orang yang bisa masuk? 6. 2. 2. S, 2. S. Oke. Iya.
Berarti Yes. sejauh ini dari 7 orang yang bisa masuk sampai 2S itu, sampai kamar 2S itu baru 4 orang. Berarti masih ngutang 3 orang kan ya. 3 orang ini harus dimasukin lagi ke dalam kamar. Iya. Tipe kamar mana yang akan kita masukin selanjutnya setelah 2S? 2P. Oke, 2P. pintar. 2P. 2P, pintar. Nah, 2P itu mentok-mentok 6, tadi kayak aku bilang. Betul ya? P itu mentok-mentok 6. Iya, benar. Yang masuk ke sini berapa? 3. 3. Maksimal 6, tapi logikanya gini. Misalnya kalian segeng 7 orang nih. Terus aturan dari hotelnya itu maksimal 6 orang. Apakah kalian mau? Misalnya kalian mentok-mentok 3 orang kan ya. Sisanya kan 3 orang tuh, 2P. Masih kosong tuh 3 lagi. Karena maksimal kan 6. Apakah kamu mau ngambil orang lain 3 orang? Yang bukan geng kalian. Orang lewat misalnya. Biar penuh nih kamarnya. Kan nggak akan mau kan? Jadi kalau nggak penuh nggak apa-apa. Kalau udah mentok, misalnya anggota geng kamu nggak memenuhi si kamar hotel itu nggak apa-apa. Paham? Jadi kurang nggak apa-apa, tapi kalau kelebihan nggak boleh. Gitu. Terus kalau misalnya kalian mikir, Bu kenapa nggak yang awal aja, yang 1S, 2 aja yang nggak usah misalnya, atau yang 1S-nya isinya 1 boleh nggak? Nah nggak boleh. Jadi yang awal harus kalian penuhin, nanti yang paling akhir sisanya itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi untuk konfigurasi elektron dari 7N itu hasilnya adalah 1S2, 2S2, 2P3 kayak gini. Ini adalah konfigurasi elektronnya. Udah benar. Jadi kalau aku artikan di sini, si satunya di sini angka 1, angka 2 dan angka 2-nya di sini nih yang aku lingkari biru itu adalah lantai ke atau kulit ke lah kalau versi bahasa kimianya. Jadi di situ ada lantai 1, ada kamar S isinya 2 orang, terus ada lantai 2, ada tipe kamar S dan P yang kepake, di S kepake 2 orang, di P kepake 3 orang gitu. Itu ya. Jadi untuk 1, 2-nya itu adalah kulit ke atau lantai ke, terus S dan P-nya itu adalah tipe kamarnya atau orbitalnya. Terus 2, 2, dan 3-nya itu adalah jumlah elektronnya atau jumlah orangnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang coba kalian lihat kegiatan 2, coba lihat halaman. 22. Halaman 22. Oke, silakan dibuka dulu. Soal pertamanya apa? 1H. 1H. Nah, 1H. Coba kalian buat. Kalian tulis dulu. Konfigurasi untuk 1H apa? 1S1. Iya. Oke, sip, pinter. Karena ada 1 orang, dalam 1 geng itu hanya 1 orang, berarti ceritanya dia sendiri doang pengen masuk kamar hotel. Nah, ada 1 orang ingin masuk hotel, berarti kamar yang pertama kali bisa kita gunakan adalah si 1S itu otomatis. 1S, S itu mentoknya 2. Tapi karena dia sendiri, ya udah tulisnya udah cukup 1S1. Itu ya. Terus untuk soal yang selanjutnya apa? 6C. 6C. 6C, coba kerjain dulu. 1S2, 2S2, 2P2. Oke. Siapa ini yang jawab? Nur Pujati. Oh, Mbak Nur, oke. Untuk yang C itu 1S2, 2S2, 2P2. Oh ya gini. Untuk angka yang bentuknya lantai dan pokoknya yang lantai atau kulit itu ditulisnya besar di depan. Itu ya. Terus untuk elektron itu bentuknya kayak pangkat. Jadi ditulisnya harus kecil di atas. Tadi udah 6C. Selanjutnya 10NE. 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 Oke, kerjain dulu. 1S2, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6. Siapa ini yang ngomong? Oke, benar tadi. Tadi itu apa? NE ya? 1S2, 1S2, 2S2, 2P6. Itu yang NE ya. Tadi NE udah. Terus yang AL. 1 orang deh. Langsung sebutin mau apa. saya Jawabannya. Bu Siva. Mbak Siva, oke. 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 1. Oke, sip. Oke, pintar.
Berarti pembelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Kita ketemu lagi di Senin depan, dikerjakan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya dikumpulkan maksimal hari Jumat jam 23.30. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai situ. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Dikerjain tugasnya ya. Dadah, makasih. Ya Bu, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Aku udah assalamualaikum belum? Assalamualaikum. Belum. Waalaikumsalam. Aduh, Selamat pagi, dadah. pagi juga Bu.